Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Nugroho dengan NIM 0516664435. Dan untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari uh, pemrograman berbasis web, yang dimana soal tersebut kita bisa unduh di learning atau tuton. Dan di sini ada data bahan ajar JS seperti tugas tutorial pertama yang kita download juga. Oke, untuk kali ini saya akan buka soal tugasnya. Oke, tugasnya adalah mahasiswa dapat menerapkan sistem kode JavaScript. Oke, Mustafa, directive text, if dan else. Oke, one way data binding. Oke, soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Oke, pada tugas part 2. Oke, sebagai framework menggunakan Vue.js, banyak pengertian di versi dapat banyak pengerjaan. Oke, dibaca melalui database, saya melalui. Oke, buatlah data halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Satu, halaman stok bahan ajar. Halaman tersebut menampilkan daftar stok UT. Oke, kode mata kuliah, kategori, UPJJ, lokasi rak, jumlah stok atau quantity, terus stok buffer, kayaknya ini stok buffer ya. Jumlah status catatan HTML. Oke, lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan short. Oke, terus PJJ list. Oke, menampilkan status data bahan ajar. Oke, dapat fitur untuk menambahkan stok menipis. Oke, soalnya banyak juga ya. Lalu 2, tracking DO, delivery order. Halaman ini menampilkan DO menggunakan VJS, nomor DO, tahun berjalan, request number, contoh DO untuk data. Oke, name, mana pengguna. Oke, ekspedisi JNS. Oke, struktur proyek JS pada tugas praktikum bersama adalah sebagai berikut. Indeks HTML paling atas, sub HTML, tagging HTML, CSS tag, stok JS tagging. Oke, untuk memudahkan memberikan file dummy. Oke, ini petunjuk pengerjaannya, poin-poinnya. Oke, kita harus branding. Oke, oke, oke. Oke, di sini saya sudah buat VS Code. Nah, di sini data bahan ajar JS yang sudah kita download tadi dan sudah saya pindahkan. Di sini berisi tentang kode judul mata kuliah ini. Oke, catatan HTML ini bisa. Simulasi DO, ini DO-nya. Oke, lalu ini saya buat style CSS-nya. Oke, ini stoknya saya menggunakan var, lalu saya ini menggunakan filter kategori list untuk data. Di sini kita sudah menggunakan if, lalu di sini kita menggunakan if else sesuai dengan data tadi. Mana ya, if JavaScript mana tadi, di sini if else, if directive atau if else. Oke, sama visual di sini kita sudah menggunakan watcher. Di sini tadi saya baca ada watcher, mana ya, buat bending. Nah, di sini ada fungsi watcher. Oke, lalu di sini ada metodenya. Oke, set open mode. Oke, lalu sini bahan ajar, di sini sama ada if, fungsi if. Lalu validasi angka. Oke, cek duplikasi. Ini ada fungsi if bind model two way data binding. Oke, lalu sudah tracking JS-nya. Oke, di sini kita menggunakan watcher atau menggunakan metode mengatur kondisi. Oke, bande. Oke, nah di sini indeks HTML-nya.
Ini HTML-nya. Oke, ini HTML stoknya. Ini tracking HTML-nya. Oke, kita running di index. Kita run start debugging F5. Nah, oke, di sini sudah masuk, the running, di sini sistem masuk tracking sista secepat, di sini stok bahan ajar, lalu sini tracking delivery order yang dimana soalnya adalah sama stok bahan ajar sama tracking delivery order. Oke, di tracking DO-nya. Lalu pertama kita buka halaman stok bahan ajar terlebih dahulu, masuk ke stok, kita klik, oke, di sini sudah masuk. Dan perintahnya di situ adalah kode mata kuliah, kategori media kode kuliah, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, stok, status, aman, catatan, ini aksi. Oke. Terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar. Oke, ini kita edit. Contoh ini edit. Nah, ini kita edit stok bahan ajarnya. Contoh ini bisa kategori UPJJ. Oke, rak semuanya bisa kita edit. Ini adalah safety stock. Safety stock sesuai dengan, nah ini dia. Lalu terdapat fitur short. Nah, berdasarkan judul. Oke, kita cancel. Ini kita short. Nah, ini short berdasarkan judul. Nah, ini berdasarkan alfabet. Lalu judul, stok harga, judul, stok harga, stok, dan harga. Oke, ini udah filternya. Filter dapat di set ulang. Ini tombol reset, kita set ulang, dia kembali lagi seperti sedia kala awal. Setelah fitur engagement filter yang sudah kembali. Oke, semua tidak. Oke, ini dia semua status aman. Nih kita coba Jakarta hari ini. Terus JJ ini kita bisa tambahkan contoh kode mata kuliahnya adalah apa ya? Sebentar. Ini kode mata kuliahnya 4 STI STSI 4209 judul pemrograman berbasis web, kategori mata praktikum PJJ, contoh misalkan Padang, lokasi rak ada di A1 rak 1 strip B1, harga misalkan 50.000, kuantitinya ada 15, safety stocknya adalah 10, catatan HTML-nya adalah contoh edisi terbaru. Oke, kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Dan ini yang sudah kita masukkan kembali. Ini kita bisa edit. Oke, batal. Oke, untuk menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol memberikan tanda yang memberikan kesan aman. Oke, ini dia statusnya aman karena stoknya ada 28 dan buffernya itu adalah di 20. Contoh kalau misalkan saya buat 29, berarti dia menipis. Harusnya dia kosong. Kuantiti 8. Oke, misalkan 28 aman. Iya, 30 karena buffernya itu 30 dan kuantiti masih 28 dan harusnya itu kita cetak ulang lagi buku tersebut. Contoh seperti ini. Ya. Kita reset. Lalu berikan adanya warning oranye, ini oranye menipis, warning, berikan status kosong dengan simbol berikan kesana dibayar. Oke,
ini saya bikin kosong, contoh 0.0. Nah, ini bukunya adalah kosong. Dapat fitur belajar melalui kecil. Oh, ini sudah saya buat tadi, saya sudah contohkan tambahkan bahan ajar. Oke, untuk nomor 1 sudah cukup. Lalu nomor 2 tracking delivery order, ini kita kembali, kita buka lihat tracking delivery order. Oke, ini tracking delivery ordernya. Sini saya tulis fitur baik sama Nugroho. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status penyedia bahan ajar seperti pada tugas pada 1. Ya, tapi ini perlu menggunakan framework dapat input delivery order yang baru. Oke, field yang perlu diisi ini input delivery baru ordernya nomor DO karena nomor 1 sudah. Ini otomatis generate ya. Contoh misalkan ini 1, ketika saya buat ini otomatis dia akan 2 dan seterusnya. Tahun berjalan, sequence number tahun berjalan. Ini tahun berjalan, kita lihat tahun berjalan sekarang tanggal 13. Oke, sequence misal dia untuk data awal. Oke, ini udah contohnya seperti ini. NIM diisi secara manual oleh pengguna. Oke, nama diisi secara oleh pengguna. Oke, contoh NIM saya isi 11 NIM saya 051666 435. Oke, nama mahasiswa Iksan Nugroho. Oke, pilih ekspedisi ada reguler dan express, yang di mana itu adalah JNE reguler dan JNE express. Oke, saya pilih yang express. Guna Oke, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket, gunakan elemen select nantikan di halaman web informasi. Oke, ini pilih bahan paket. Nah, ini paketnya ini kenapa paket IPS dasar dan IPA dasar ini adalah data GS dari Tuton. Boleh dicek di VS Code-nya data bahan ajar ya. Data bahan ajar. Nah, ini nih mana ya? Sebentar. Nah, ini nih. Udah ini. Kenapa munculnya IPS dasar dan IPA dasar ya dari data bahan ajar Tuton sendiri. Oke, ini saya pilih IPS dasar, jumlahnya 120.000. Oke, lalu kita pilih tanggalnya, lalu kita lihat soal kembali. Total harga diambil dari data array of objects paket dan harga. Oke, ini dia, saya pilih paket DX 416 kesimpan DO. Oke, berhasil. Nah, DO nya oke, situs paket IPS dasar. Lalu kita coba lagi, tuliskan 001666435 nama siswa Iksan Nugroho. Coba Iksan aja, pilih ekspedisi, reguler, pilih bahan ajar tadi apa, IPA, biologi, oke, fisik 13. Pada IPA dasar kayaknya bukunya lebih mahal. Oke, simpan DO dan sudah berhasil. Lalu struktur Vue.js pada tulis praktikum, tugas view index HTML. Ini saya nggak bisa, untuk itu saya seperti ini. Oke, setelah menyelesaikan tugas praktik 2, rekan-rekan dapat mengirimkan file source code dan melanjutkan. Oke, tugas 2 dari sistem pemrograman basis web dan saya sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.